TNI Angkatan Laut akan membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Ini juga menjadi tindak lanjut dan juga perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait dengan pembongkaran ini. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat siang Irin, bagaimana persiapan di sana? Apakah hari ini akan dibongkar total? Yang Maggie, kalau Anda bisa lihat suasananya ini sedikit hujan suasananya dan berangin, dan akan saya tunjukkan bagaimana upaya masyarakat bekerja sama dengan tim gabungan dari TNI AL, Bakamla, juga KKP dan juga Polairut sedang melakukan perobohan atau pembongkaran pagar sendiri. Kalau Anda bisa lihat saya saat ini menumpang di kapal nelayan namanya kapal motor Jaguar Fishing yang bertugas mendapatkan tugas untuk menarik bambu-bambu yang nantinya akan ditarik ke daratan seperti itu agar tidak merobek atau merusak kapal-kapal nelayan. Tadi saya sempat lihat ada satu kapal karet milik TNI AL sendiri sudah robek karena terkena bambu seperti itu, dan ya akhirnya pasukan yang berada di dalam kapal karet tersebut harus berpindah kapal lagi. Kalau Anda bisa lihat ini suasananya walaupun hujan dan berangin, Maggie, kalau Anda bisa lihat, dan kamera mungkin sudah sedikit basah ya Maggie karena hujan, tapi tidak menyurutkan niat dan tekad dari para nelayan sendiri dan juga masyarakat yang memang sebenarnya dari awal aspirasinya mereka adalah pagar-pagar bambu ini harus dibongkar karena sudah sangat tidak lagi meresahkan tapi sudah sangat mengganggu aktivitas nelayan mereka, sehingga tadi apel pagi yang diselenggarakan sebelum proses pembongkaran pagar bambu ini, maksud saya itu mereka sangat semangat sekali para nelayan untuk ikut proses pembongkaran. Jadi tidak hanya TNI AL sendiri, dari TNI AL sendiri sudah menerjunkan penyelam, kemudian dari pasukan Kopaska, kalau Anda bisa lihat perahu-perahu karet milik Kopaska, Sea Rider, Marinir juga termasuk, dan perahu-perahu nelayan, kapal-kapal motor nelayan, penyelam-penyelam juga. Lihat bagaimana semangatnya mereka untuk membongkar pagar-pagar bambu ini. Ya walaupun harus dilakukan dengan sangat hati-hati, jadi setiap kapal kemudian fungsinya berbagi tugas, memasang tali dan juga kemudian menarik pagar-pagar bambu yang tertancap di laut sedalam, tadi saya dapat informasi tertancapnya sekitar sampai 3 meter ke dasar laut seperti itu, Maggie. Ini suasananya memang ombaknya agak sedikit bergoyang karena angin dan juga hujan. Tadi sempat hujan juga, jadi saya berteduh memilih kapal yang ada atapnya supaya bisa lebih leluasa melaporkan agar tidak terganggu cuaca juga, Maggie. Kalau Anda bisa lihat ini, total hari ini pasukan dan juga masyarakat yang ikut dalam proses pembongkaran ini hampir 2.500, Maggie, pasukan dan juga masyarakat. Dari nelayan sendiri kami mendapatkan informasi sekitar 1.150 nelayan yang ikut berpartisipasi dalam proses pembongkaran ini, dan tadi dan Lantamal sendiri mengatakan bahwa kekuatan ini lebih besar. Ini jumlah orang yang terlibat lebih besar 3 kali lipat dari proses pembongkaran pertama yang diinisiasi oleh TNI AL pada hari Sabtu dan Minggu lalu seperti itu. Jadi bahwa proses pembongkaran ini akan dilaksanakan sampai finish, walaupun kemudian jika dengan cuaca seperti ini sepertinya hanya bisa mendapatkan 5 km, namun terus akan dilakukan, diupayakan bisa dapat lebih dari 10 km paling tidak, seperti itu, Maggie. Kalau Anda bisa lihat suasananya sangat antusias sekali, bukan antusias, sangat semangat di tengah ombak dan juga angin. Nah ini prosesnya, jadi Maggie bisa saya jelaskan, kapal-kapal karet milik TNI AL, Sea Riders, kapal karet, kemudian beberapa kapal motor milik nelayan melempar dari satu kapal lain ke pagar-pagar bambu, maksud saya, dan para penyelam-penyelam ini yang harus memastikan bahwa ikatan itu cukup kuat seperti itu sehingga bisa menarik sampai ke dasar tancapan pagar bambu itu, dan kemudian secara gotong royong bersama-sama tali tersebut ditarik oleh kapal-kapal, dari kapal karet kemudian atau Sea Rider kemudian ke kapal nelayan, dan tapi memang harus ada yang bambu tidak melukai seperti ini nih.
ternyata bambu-bambu seperti ini yang sudah selesai dibongkar ternyata patah kan Megi. Nah ini juga cukup membahayakan para nelayan, kapal-kapal nelayan, kapal-kapal karet, kapal-kapal yang sedang melakukan aktivitas seperti ini cukup membahayakan. Jadi mereka, para penyelam ini harus memastikan bahwa talinya itu cukup kuat menarik sampai kalau kita bisa bilang ya sampai ke akar-akarnya sehingga tidak patah di tengah, tidak putus seperti itu. Ini prosesnya Megi. Prosesnya seperti ini, para penyelam dari TNI AL, bahkan ada dari nelayan. Proses talinya, saya akan tunjukkan kepada Anda, proses talinya seperti ini, mereka menarik tali, mengikat ke pagar-pagar bambu. Kami dari media sendiri memang disediakan, difasilitasi untuk naik ke kapal-kapal nelayan, ke kapal-kapal karet seperti itu, dan dari segi keamanan juga sudah dijamin oleh sebentar Megi, ini kapal saya menabrak tali, jadi harus berhati-hati. Nah, betapa sibuknya orang-orang di kapal saya Megi ya, kalau Anda bisa lihat saling memberi aba-aba satu sama lain agar semuanya aman tentu saja yang berada di kapal seperti itu. Nah ini kayu-kayunya yang sudah berhasil dirobohkan. Kayu-kayu panjangnya ini sekitar 3 meter, 3 sampai 4 meter atau 5 meter bahkan bagi panjang-panjang bambu-bambu seperti ini. Ini kalau bisa Anda lihat, bahkan kondisinya sudah dipenuhi oleh kerang-kerang seperti itu. Pak, itu kerang-kerang apa Pak itu? Kerang hijau. Oh, bisa malah jadi untuk kerang hijau ya Pak ya? Ya, karena memang kalau bambu itu biasanya memang dibuat jadi keramba atau tempat-tempat pembibitan kerang hijau seperti itu Megi, atau untuk memancing cumi-cumi kalau Anda biasa melihat di kampung-kampung nelayan. Nah ini bambu-bambunya sudah dipenuhi oleh kerang-kerang hijau, berarti udah cukup lama bambu-bambunya berada di laut sini, karena memang kalau kita lihat lagi ke belakang, pagar bambu ini sudah ada sejak dari tahun 2024. Bagi kita akan mencoba mendekat ke arah yang sudah dirobohkan. Ini kapal saya akan menyisir. Ini mau kemana Pak ini? Ya, sebelah barat Bu. Sebelah barat. Sebelah barat. Yang sebelah barat yang masih tebal itu bambunya. Iya ya. Oh, ini tugasnya nanti buat narik bambu-bambu itu ya? Iya Bu. Jadi masih banyak di sebelah barat. Masih banyak sebelah barat Bu, sampai semangat kita demi ya. Semangat 45 ya? Oh iya, semangat 45 benar, demi laut. Itu Megi, kalau Anda bisa lihat bagaimana nelayan bersama dengan berbagai pihak, TNI AL, Bakamla, Polairut, dan juga KKP sendiri untuk membongkar pagar-pagar laut yang sejak 2024, pertengahan tahun 2024 sampai bulan Januari ini memang mengurung mereka dan membatasi aktivitas-aktivitas nelayan. Karena kalau dengan adanya pagar bambu ini justru menyusahkan dari nelayan sendiri, karena kos melaut mereka atau biaya untuk melaut mereka itu tambah besar sekali. Nah ini Megi, ini nelayan sepertinya. Ya betul, ini nelayan yang berpartisipasi, yang ikut serta dalam proses mengikat tali. Kalau Anda bisa lihat nih, ada baru satu nelayan yang menceburkan diri ke laut. Dia akan mengikat tali-tali bersama teman-temannya, dan di samping nelayan ada sea rider milik Kopaska sendiri juga sedang melakukan proses mengikat tali-tali yang nantinya akan ditarik pagar bambu ini. Pagar bambu sepanjang 30,16 km di pesisir pantai Tangerang. Suasananya seperti ini, Megi. Kapal kecil, kapal besar milik nelayan, kapal karet milik TNI AL, semuanya turun untuk pembongkaran kapal Megi. Tapi yang menarik, ada juga warga. Ada warga, kalau Anda bisa lihat, juga mereka ingin melihat, menjadi saksi untuk melihat bagaimana proses pembongkaran pagar bambu ini yang memang jadi polemik ya sampai sekarang. Dan tadi juga sempat ada, sayangnya kami belum sempat berbincang, ada Nusron Wahid yang datang ke rapat koordinasi sebelum pembongkaran pagar bambu ini, dan juga Ketua Komisi 4 Titi Soeharto, dan juga ada Kasal seperti itu, dan Wakil Menteri KKP juga datang. Mereka melakukan rapat koordinasi sebelum akhirnya meninjau langsung di laut proses pembongkaran pagar laut ini, seperti itu Megi.
Baik Irin, apakah Anda juga bisa mengulas kembali kronologi dan juga alasan utama di balik pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten ini? Iya Maggie, alasan utama di balik pembongkaran pagar laut ini memang sebelumnya pada hari Sabtu pihak TNI AL sendiri sudah melakukan pembongkaran pagar laut karena dinilai sangat meresahkan nelayan. Karena memang nelayan sendiri mengatakan di wawancara kami sendiri sempat ketika polemik ini muncul, saya, tim CNN Indonesia, dan juga ada koresponden Iwan Hermawan, dan juga ada Mahardika, juga sempat berbincang-bincang dengan para nelayan bagaimana kemudian kehidupan mereka sejak ada pagar laut ini, dan tentu saja itu sangat menyusahkan aktivitas mereka. Bahkan tidak jarang kapal-kapal mereka rusak karena menabrak ketika mereka melaut di malam hari seperti itu. Dan sejak bulan Juli 2024 mereka sudah mengadukan kepada kepala desa mereka sendiri mengenai keberadaan pagar laut ini yang awalnya cuma sekitar 6 km seperti itu. Namun tiba-tiba di bulan Januari kita semua di media massa muncul berita bahwa pagar laut sudah terbentang sepanjang 30,16 km. Tadi juga saya berbincang dengan nelayan pada saat mereka mengikuti apel bersama dengan TNI AL. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengadukan adanya pagar laut ini, bagaimana mereka kesusahan, namun ternyata mereka mendapatkan intimidasi, dan itu mereka mengakui ketika apel itu, mereka mengakui bahwa mereka mendapatkan intimidasi dari banyak pihak, termasuk dari perangkat-perangkat desa mereka sendiri, sehingga dengan adanya pembongkaran pagar laut ini, mereka tidak takut lagi. Sebenarnya mereka mengatakan, para nelayan ini mengatakan mereka sudah mengadu terus-menerus seperti itu, tapi intimidasi juga turut datang sehingga pagar laut sepanjang 30,16 km ini membentang sampai akhirnya viral di media sosial dan diangkat oleh TV-TV nasional seperti itu. Penelusuran CNN Indonesia saat itu mendapatkan keterangan bahwa pemilik pagar laut ini sebenarnya seorang Taipan Property seperti itu. Dan kami sudah mengkonfirmasi bahwa Taipan Property itu melalui pengacaranya, Taipan Property tersebut tidak mengakui dengan adanya pagar laut ini. Beberapa hari kemarin kan kita sudah dikejutkan, kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa terdapat SHGB atau surat hak guna bangunan dan juga SHM atau surat hak milik yang luasnya sama dengan luasnya pagar laut ini yang diterbitkan pada tahun 2023 seperti itu, dan itu sampai sekarang masih menjadi pertanyaan siapa saja, mereka berafiliasi sama siapa saja perusahaan-perusahaan tersebut yang memiliki SHGB atau hak guna bangunan dan hak milik terhadap laut-laut, yang dimana kita semua tahu bahwa dalam undang-undang juga mengatakan bahwa laut itu tidak bisa dimiliki oleh perseorangan atau bahkan oleh sekelompok orang seperti itu. Sehingga dengan adanya pembongkaran ini, kalau menurut dari pihak KKP sendiri mengatakan dengan adanya pembongkaran pagar laut ini bisa mengembalikan kedaulatan laut itu sendiri, kedaulatan masyarakat, kedaulatan Indonesia, sehingga bisa kemudian beraktivitas kembali seperti sedia kala. Namun kami belum mendapatkan informasi, Maggie, akan seperti apa pagar-pagar ini, akan diapakan kemudian, karena jumlahnya tentu saja banyak sekali, Maggie, ribuan bahkan. Kalau membentang sepanjang 30,16 km, jumlah pagar bambu ini tentu saja menjadi limbah. Apakah nanti ini akan diolah atau dipergunakan oleh masyarakat setempat? Mungkin bisa jadi keramba, itu juga nanti kita akan mencari. Prosesnya sampai sekarang masih terkonsentrasi di proses pembongkaran pagar laut yang sudah dibangun, yang sudah ada sejak tahun 2024, sehingga akhirnya 2025 ini pemerintah mengambil sikap untuk membongkar pagar laut ini seperti itu. Jadi prosesnya seperti ini. Walaupun kemudian, Maggie, kita belum mendapatkan konfirmasi mau sampai kapan atau akan sampai kapan jadwal proses pembongkaran pagar-pagar laut ini, karena kalau dilihat dari cuacanya ya, Maggie, kalau Anda bisa lihat sendiri cukup mendung, kemudian berangin, hujan memang sudah reda perlahan-lahan seperti itu. Maggie, di belakang saya malah ada masyarakat yang melakukan yel-yel. Sebentar, akan saya tunjukkan kepada Anda. Maggie, di belakang saya ada masyarakat yang melakukan yel-yel di kapal lain, menyemangati para tim penyelam nelayan yang sedang melakukan aktivitas mereka untuk membongkar pagar-pagar laut ini. Jadi kalau bisa saya bilang memang masyarakat pada akhirnya berani ya, Maggie. Masyarakat yang selama ini merasa terintimidasi, dirugikan, mereka berani. Tadi secara terang-terangan
melakukan proses pagar laut ini karena mereka merasa sudah dilindungin pada akhirnya. Karena semua mata, media sudah mengangkat kasus pagar laut ini. Prosesnya seperti ini, bahkan kapal-kapal nelayan yang semalaman sedang melaut, yang seharusnya mereka bisa beristirahat, untuk persiapan melaut lagi mungkin nanti malam, tapi mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktunya hari ini membantu pembongkaran kapal laut. Sekali lagi, jumlah personil gabungan baik dari TNI AL, Bakamla, Polairut, KKP sendiri dan juga nelayan itu mencapai 2.500 lebih personil yang melakukan proses pembongkaran ini. Nah, proses pembongkaran secara manual kalau tidak diikat seperti ini, Maggie. Kalau Anda bisa lihat di sebelah kanan Anda, sebelah kanan mungkin terhalang orang, proses pembongkaran dicabut seperti itu. Masyarakat melakukannya secara manual, tidak menggunakan tali. Tali-tali memang diikat, tapi mereka menggoyang-goyangkan pagar lautnya. Seperti itu, Maggie. Baik, apakah dari pihak TNI Angkatan Laut ataupun Kementerian ATR BPN dan juga Kementerian Kelautan dan juga Perikanan sudah memberikan keterangan terkait dengan pembongkaran pagar laut ini? Iya, Maggie, dari kementerian sendiri memang tadi bukan menterinya yang datang. Tadi saya ketika melakukan rapat koordinasi, tapi wakil menterinya yang datang, namun belum sempat memberikan keterangan apapun. Karena memang tadi yang datang bisa saya ulangi lagi, yaitu Ketua Komisi 4 yaitu Titi Soeharto dan Kasal, dan juga Menteri ATR. Maaf sekali ada sedikit gangguan suara. Nusron Wahid juga datang, namun belum memberikan pernyataan atau memberikan keterangan mengenai hasil nantinya kapal pagar laut ini akan seperti apa. Ini kami diperintahkan untuk pindah ke belakang karena mungkin ada proses yang akan dilakukan oleh nelayan. Ya, sekali lagi belum ada keterangan apapun yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. Menteri Kasal, Kementerian KKP, juga Ketua Komisi 4 juga belum ada keterangan apapun karena memang seharusnya tadi ada konvers, Maggie, namun mereka memutuskan untuk pergi ke laut dulu menggunakan kendaraan tempur amfibi yang disiapkan oleh TNI AL. Jadi para pejabat-pejabat tersebut menaiki kendaraan amfibi itu seperti itu, dan kemudian meninjau pagar laut, tapi mereka sudah kembali ke darat dan kami masih tertinggal di laut untuk melihat proses pembongkaran pagar laut ini. Pak, ini mau apa, Pak? Mau narik bambu? Oke, ini mau narik bambunya seperti ini, Maggie. Jadi kapal ini menarik bambu, saya agak terjepit di pojok supaya tidak terkena tali karena memang kita harus berhati-hati. Selain karena ombak dan juga banyak sekali tali, jadi setiap langkah kita harus diperhatikan agar tidak jatuh, membahayakan diri sendiri atau bahkan merepotkan orang lain yang sedang bertugas. Oke, kapalnya miring. Seperti itu, Maggie. Baik, Irin, bagaimana sebenarnya proses koordinasi antara TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan juga Perikanan dalam pelaksanaan pembongkaran ini dan juga Kementerian ATR BPN? Oke, proses koordinasinya memang sejak pembongkaran awalnya, kalau kita lihat, kita kembali ke belakang, proses pembongkaran awal dilakukan oleh TNI AL sendiri bekerjasama dengan Pantai Tangerang ini. Namun kemudian dari pihak KKP sendiri melakukan semacam protes atau mengajukan protes karena merasa bahwa seharusnya jangan dibongkar dulu agar mereka bisa melakukan dokumentasi atau pembuktian dulu bahwa ini pagar laut milik perseorangan, milik perusahaan-perusahaan yang aktanya atau sertifikat hak guna bangunan dan hak miliknya itu sudah diterbitkan sejak tahun 2023. Jadi proses mereka dari KKP sendiri menyatakan bahwa seharusnya jangan dibongkar dulu sehingga mereka bisa melakukan penyelidikan atau penyidikan untuk mengetahui secara detail, secara pasti keterlibatan perusahaan-perusahaan dalam proses pemagaran pagar laut ini. Namun kemudian koordinasi terus dilakukan oleh pihak TNI AL dan juga oleh pihak KKP sendiri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang akhirnya bersepakat
untuk melakukan pembongkaran hari ini. Karena memang ini kalau dari keterangan yang saya dapatkan, perbincangan kita sebelum apel dan rapat koordinasi dimulai mengatakan bahwa ini sebenarnya keinginan masyarakat untuk melakukan pembongkaran. Daripada kemudian masyarakat melakukan pembongkaran sendiri ya dan terancam dipidana, karena tadi para nelayan sendiri mengatakan bahwa sebenarnya mereka sudah berniat untuk melakukan pembongkaran laut secara mandiri, pagar laut secara mandiri, namun karena mereka mendapatkan intimidasi dan ancaman pidana bahwa ini adalah properti yang sudah ada pemiliknya seperti itu, yang dinyatakan dengan hak guna bangunan dan juga hak milik, maka mereka ketakutan dan juga melakukan koordinasi terus dengan pihak TNI AL sehingga pembongkaran pertama kali dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, dan pada akhirnya di hari ini dilakukan pembongkaran secara resmi, di mana semua prosesnya ini memang dikoordinasikan bersamaan antara TNI AL dan juga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi semua unsur sebenarnya sudah saling berkoordinasi hari ini, Maggie. Jadi untuk kemudian melakukan pembongkaran pagar laut ini. Kami akan terus memantau perkembangan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Terima kasih Irin Wardani atas laporan Anda dan terus jaga keamanan Anda. Selamat bertugas kembali.